Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dimanapun berada yang dirahmati Allah. Untuk penonton baru maupun setia, semoga kalian selalu diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, dan kemudahan dalam segala urusan. Selamat datang di channel Pasti Gampang. Hari ini, saya akan membagikan sebuah kisah menarik tentang seorang wanita kaya yang pergi haji, namun mengalami kejadian mengerikan di Tanah Suci. Di depan Ka'bah, ia tiba-tiba muntah, dan yang keluar bukanlah cairan biasa, melainkan seekor tikus hidup. Apa sebenarnya yang terjadi? Apakah ini hukuman atas dosa-dosa masa lalunya? Sebelum kita mulai, jangan lupa tuliskan komentar selawat kepada Nabi Muhammad SAW agar kelak menjadi saksi untuk mendapatkan syafaat di akhirat. Jangan lupa juga untuk klik like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar dakwah Islam semakin tersebar luas dan menjadi amal jariah bagi kita semua. Sekarang, mari kita mulai kisahnya. Kota Surabaya dipenuhi hiruk-pikuk kesibukan. Di sebuah rumah mewah, Bu Marni duduk di ruang tamunya yang luas. Tangannya menggenggam cangkir teh mahal, tetapi pikirannya kosong. Hartanya berlimpah, tetapi entah mengapa, ia selalu merasa gelisah. Aku sudah memiliki segalanya, tapi kenapa hatiku masih kosong? Gumamnya pelan. Para pekerjanya sibuk mengurus bisnis konveksi yang ia miliki. Namun, tak ada satupun yang berani membantah perintahnya. Bu Marni adalah sosok wanita yang tak kenal ampun dalam berbisnis. Ia sering menekan harga bahan baku, meski tahu itu merugikan pemasok kecil. Para karyawannya sering mengeluh tentang gaji yang dipotong tanpa alasan jelas. Kalau kalian tak mau kerja, banyak orang lain yang butuh uang, ucapnya dingin. Tidak ada belas kasihan dalam dirinya, hanya ambisi untuk terus kaya. Setiap malam, ia menghitung keuntungan dengan penuh kepuasan. Tapi, mengapa dalam tidur pun, ia masih merasa ada yang menghantuinya? Suatu hari, seorang rekan bisnisnya berkata, "Bu Marni, kapan berangkat haji?" Ia terdiam sejenak, lalu tersenyum kecil. "Mungkin tahun ini, biar orang tahu aku sudah naik haji," jawabnya santai. Baginya, haji hanyalah status sosial, bukan ibadah yang tulus. Ia segera mengurus pendaftaran, memilih paket paling mahal, kamar hotel mewah, layanan eksklusif, semuanya harus sempurna. Ia ingin semua orang tahu bahwa dirinya bukan hanya kaya, tetapi juga terhormat. Hari keberangkatan pun tiba. Bu Marni duduk di kelas bisnis pesawat. Ia sibuk mengunggah foto perjalanan di media sosial. "Bismillah, semoga lancar," tulisnya, disertai emoji tangan berdoa. Tapi, di dalam hatinya, ia tidak benar-benar berdoa. Ia hanya ingin mendapat pujian dan kekaguman dari orang-orang. Di dalam pesawat, seorang ibu tua duduk di sebelahnya. "Nak, semoga perjalanan kita diterima Allah," kata ibu itu dengan senyum tulus. Setibanya di Mekah, Bu Marni merasakan sesuatu yang aneh. Hawa panas yang menyengat terasa lebih berat dari biasanya. Setiap kali melihat Ka'bah, dadanya terasa sesak. "Kenapa aku seperti ini? Ini pasti hanya kelelahan," pikirnya. Malam harinya, ia bermimpi buruk. Dalam mimpinya, seekor tikus besar berlari-lari di atas sajadahnya. Saat terbangun, keringat dingin mengalir di wajahnya. Keesokan harinya, ia bersiap melakukan tawaf bersama rombongan. Dengan percaya diri, ia melangkah ke arah Ka'bah. Ribuan manusia mengelilingi bangunan suci itu dengan khusyuk. Namun, semakin lama berjalan, Bu Marni merasa kepalanya pusing. Suara bacaan doa di sekelilingnya terdengar semakin jauh. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Napasnya mulai tersengal. Lalu, kejadian mengerikan itu pun terjadi. Tiba-tiba, perut Bu Marni terasa melilit hebat. Ia berusaha menahan, tetapi rasa mual semakin kuat. Dalam hitungan detik, ia tak bisa lagi mengontrol tubuhnya. Ia menunduk dan muntah di lantai putih Masjidil Haram. Orang-orang di sekitarnya terkejut dan mundur menjauh. Namun, yang keluar dari mulutnya bukan cairan biasa. Seekor tikus hidup jatuh ke lantai, menggeliat dengan jijik. Orang-orang di sekitar Bu Marni berteriak kaget. "Astagfirullah!
Tikus. Dari mulutnya, seru seorang jamaah. Bu Marni terhuyung, wajahnya pucat pasi. Tangannya gemetar, tubuhnya terasa lemas seketika. Matanya membelalak saat melihat tikus itu masih bergerak. Seorang petugas masjid segera mendekat. "Ibu tidak apa-apa?" tanyanya. Tapi Bu Marni terlalu syok untuk menjawab. Seluruh tubuhnya gemetar hebat. Napasnya memburu. Jamaah lain berbisik-bisik. Tatapan mereka penuh keheranan dan ketakutan. "Ini pertanda apa? Kenapa bisa begitu?" bisik seorang wanita di dekatnya. Bu Marni ingin berlari, ingin menghilang dari tempat itu. Namun, kakinya terasa berat, seakan terikat oleh sesuatu yang tak terlihat. Rasa malu menyesakkan dadanya. Ia akhirnya dipapah oleh seorang petugas dan dibawa ke pinggir area tawaf. Saat duduk bersandar, keringat dingin terus mengalir di wajahnya. Perutnya masih terasa mual, tapi yang lebih mengerikan adalah ketakutan yang menjalar di pikirannya. Apa ini balasan dari Allah? Apa ini hukuman atas semua yang telah kulakukan? Pikirnya. Lalu, samar-samar, ia mendengar suara di kepalanya. "Kau pikir bisa lari dari dosamu?" Suara itu berbisik pelan. Ia terlonjak. Matanya mencari-cari sumber suara. Namun, di sekelilingnya, semua orang masih sibuk beribadah. Tak ada yang memperhatikannya. Sejak kejadian itu, tubuhnya mulai terasa lemah. Setiap kali ia mencoba membaca doa, mulutnya seolah terkunci. Ia teringat kembali pada kehidupannya sebelum berangkat haji. Ia ingat bagaimana ia sering menipu mitra bisnisnya dengan harga yang tak jujur. Bagaimana ia menindas karyawan dengan gaji kecil sementara ia hidup bergelimang kemewahan. Bagaimana ia pernah memalsukan laporan zakat untuk menghindari kewajiban membayar penuh. Semuanya berputar di pikirannya, membuat kepalanya semakin pening. Malam itu, di kamar hotelnya, Bu Marni tak bisa tidur. Setiap kali ia memejamkan mata, ia melihat tikus-tikus berlarian di sekelilingnya. Suara cakaran dan cicitan menggema di telinganya. "Ini pasti hanya halusinasi. Ini hanya kelelahan," katanya meyakinkan diri. Namun, suara itu semakin jelas. Ia membuka selimutnya, dan jantungnya hampir berhenti berdetak. Seekor tikus hitam kecil benar-benar ada di atas kasurnya. Bu Marni menjerit dan melompat dari tempat tidur. Ia menyalakan semua lampu. Matanya mencari-cari tikus tadi. Namun, tikus itu menghilang tanpa jejak. "Tidak mungkin. Aku tidak sedang bermimpi. Aku melihatnya sendiri," katanya panik. Ia mencoba membaca doa, tapi suaranya bergetar. "Allah, apa yang sebenarnya terjadi padaku?" bisiknya ketakutan. Namun, kamar tetap sunyi, hanya suara detak jantungnya yang menggema di dadanya. Hari berikutnya, ia kembali ke Masjidil Haram dengan langkah ragu. Rasa takut masih menyelimuti dirinya. Setiap kali ia melihat orang-orang beribadah dengan khusyuk, dadanya terasa sesak. Apakah mereka tahu siapa aku? Apakah mereka bisa mencium bau dosaku? Pikirnya. Ia merasa semakin kecil di tengah ribuan jamaah yang bersujud. Matanya basah, hatinya dipenuhi penyesalan yang tak bisa ia ungkapkan. Namun, apakah masih ada jalan untuknya kembali? Saat berdiri di depan Ka'bah, tubuh Bu Marni terasa semakin lemas. Matanya memandangi bangunan suci itu, tetapi hatinya penuh dengan kegelisahan. "Aku hanya ingin ibadah. Kenapa semua ini terjadi padaku?" bisiknya lirih. Namun, semakin ia mencoba fokus, semakin kuat suara-suara aneh di kepalanya. "Kau pikir cukup hanya datang ke sini?" Suara itu terdengar seperti bisikan dari dalam dirinya sendiri. Dadanya terasa sesak, napasnya berat, keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya. Ia mencoba melangkah maju, tapi tiba-tiba lututnya melemas dan tubuhnya hampir jatuh. Malam itu, ia kembali tidur dengan gelisah di kamar hotelnya. Matanya terpejam, tapi pikirannya masih dipenuhi kejadian tadi. Tak butuh waktu lama sebelum mimpi buruk kembali menghantuinya. Ia berada di sebuah ruangan gelap dengan lantai penuh tikus-tikus yang berlarian. Tiba-tiba, suara tawa kecil terdengar, nyaring dan mengerikan. "Kau pikir ini cukup? Kau pikir kau bisa lari?"
Suara itu berulang kali terdengar. Bu Marni terbangun dengan tubuh gemetar. Napas tersengal. Keringat membasahi tubuhnya. Keesokan harinya, ia pergi ke Masjid Nabawi di Madinah untuk mencari ketenangan. Ia duduk di pojokan masjid, menatap orang-orang yang sedang berdoa dengan khusyuk. Kenapa aku tidak bisa merasa tenang seperti mereka? Pikirnya. Tiba-tiba, seorang wanita tua duduk di sampingnya, menatapnya dengan mata teduh. Anakku, kau terlihat sangat gelisah, kata wanita itu dengan suara lembut. Bu Marni terdiam, matanya membelalak. Aku tidak tahu kenapa aku merasa seperti ini. Suaranya hampir tak terdengar. Wanita tua itu tersenyum samar, lalu menatapnya dalam-dalam. Beban yang kau bawa terlalu berat. Mungkin sudah saatnya kau melepaskannya. Kata-kata itu menusuk hati Bu Marni seperti pisau tajam. Ia terdiam, menelan ludah, tetapi bibirnya tetap terkunci. Kau tahu apa yang lebih menyakitkan dari dosa? Lanjut wanita itu. Dosa yang tidak pernah kau akui, dan tidak pernah kau sesali. Bu Marni merasa dadanya semakin berat, seolah ada sesuatu yang menekannya. Setelah meninggalkan masjid, pikirannya masih dipenuhi kata-kata wanita itu. Sepanjang perjalanan, bayangan masa lalunya terus bermunculan. Ia teringat bagaimana ia menipu seorang mitra bisnis hingga keluarganya bangkrut. Ia ingat seorang pegawai tua yang menangis karena gajinya tidak dibayar penuh. Ia ingat wajah-wajah mereka, penuh luka dan penderitaan. Apakah ini semua balasan dari Allah? Pikirnya dengan perasaan bersalah. Tapi, apakah Allah masih mau menerima taubatnya? Malam itu, ia duduk di kamar hotel, menatap kaca dengan wajah pucat. Setiap kali ia berkedip, ia merasa ada bayangan tikus yang berlarian di sudut ruangan. Ini pasti hanya halusinasi. Aku hanya butuh istirahat, katanya meyakinkan diri sendiri. Ia menarik selimut dan memaksa dirinya tidur. Namun, di tengah malam, suara mencicit kembali terdengar. Dengan gemetar, ia membuka matanya dan melihat sesuatu yang membuat jantungnya hampir berhenti. Puluhan tikus kecil keluar dari dalam koper dan berlarian ke arahnya. Bu Marni menjerit sekuat tenaga. Tubuhnya melonjak dari tempat tidur. Ia berlari ke arah pintu, tetapi pintu terasa berat seperti terkunci. Tikus-tikus itu semakin banyak, memenuhi lantai kamar. Ia menutup mata, berusaha berpikir bahwa ini hanya mimpi. Namun, rasa geli di kakinya nyata. Seekor tikus merayap naik ke betisnya. Dengan panik, ia menepisnya dan berteriak memanggil bantuan. Tiba-tiba, pintu terbuka, dan seorang staf hotel masuk dengan wajah kebingungan. "Bu, ada apa?" tanyanya. Bu Marni terengah-engah. Keringat membanjiri tubuhnya. Ia menoleh ke lantai. Tidak ada tikus sama sekali. Bu Marni masih berdiri gemetar di dekat pintu kamar hotel. Matanya terus menelusuri lantai, mencari tikus-tikus yang tadi memenuhi ruangan. Namun, lantai itu bersih. Tidak ada satupun tikus yang tersisa. "Bu, apa yang terjadi?" tanya staf hotel dengan nada khawatir. Bu Marni membuka mulutnya, ingin menjelaskan, tetapi suaranya tercekat. Apa yang baru saja ia alami? Apakah semua itu hanya ilusi? Tidak. Aku melihatnya sendiri. Aku merasakannya. Bisiknya dalam hati. Setelah kejadian itu, Bu Marni tak bisa tidur semalaman. Ia duduk termenung di tepi tempat tidur. Tatapannya kosong. Dadanya terasa semakin sesak. Seolah ada beban yang menghimpitnya. Ingatannya kembali ke masa lalu, ke orang-orang yang pernah ia zalimi. Ia teringat pegawai yang menangis karena gajinya dipotong sepihak. "Bu, tolong jangan potong gaji saya. Saya punya anak yang harus sekolah." Suara itu menggema di kepalanya. Tapi dulu, ia tak peduli. Ia hanya memikirkan keuntungan bisnisnya sendiri. Esok harinya, ia kembali ke Masjidil Haram untuk menyelesaikan tawaf. Langkahnya terasa berat, seakan ada rantai tak kasat mata yang menahannya. Jamaah lain tampak begitu khusyuk beribadah, tetapi ia sendiri masih merasa terasing. Setiap langkah yang ia ambil terasa semakin sulit, seperti menapak di atas duri. Kenapa semua ini terasa begitu berat bagiku?
pikirnya dengan putus asa. Saat putaran ketiga, tubuhnya kembali melemas. Kakinya seakan tak mampu menopang dirinya. Ia merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya, meski udara begitu panas. Di tengah kepanikan, ia melihat seorang wanita berjubah hitam berdiri tak jauh darinya. Wanita itu menatapnya dengan tatapan tajam, seolah menembus ke dalam jiwanya. Hatinya berdegup kencang, entah mengapa perasaan takut menyelimutinya. Wanita itu tidak bergerak, hanya diam dan terus menatapnya. Bu Marni berkeringat dingin, tubuhnya semakin melemah. Lalu, sekelebat bayangan tikus melintas di sudut matanya. Ia tersentak, tetapi ketika ia menoleh, tidak ada apa-apa di sana. Setelah tawaf, ia memutuskan pergi ke Raudah di Masjid Nabawi untuk berdoa. Ia duduk bersimpuh di lantai, mencoba membaca doa yang seharusnya ia panjatkan sejak lama. Namun, suaranya bergetar, bibirnya seakan terkunci. Ia memaksakan diri, hingga akhirnya suara isak tangis pecah dari mulutnya. Allah, apakah engkau masih mau menerimaku? Bisiknya lirih. Air mata mengalir deras di pipinya. Bahunya terguncang oleh tangisan. Ia merasa begitu hina, begitu kotor, begitu jauh dari rahmat Allah. Saat ia masih terisak, seorang wanita tua yang duduk di sampingnya menepuk pundaknya. Nak, Allah Maha Pengampun. Tapi apakah kau sudah benar-benar meminta ampun? Kata wanita itu lembut. Bu Marni menoleh dengan mata basah. Hatinya bergetar mendengar kata-kata itu. Aku ingin, tapi aku tidak tahu caranya. Suaranya nyaris tak terdengar. Wanita itu tersenyum dan menggenggam tangannya erat. Maka mulailah dengan mengakui segala kesalahanmu. Buka hatimu, lepaskan bebanmu. Bu Marni menunduk. Hatinya terasa sakit, tetapi juga sedikit lebih ringan. Malam itu, Bu Marni duduk di kamarnya dengan pikiran yang kacau. Ia memikirkan kata-kata wanita di Raudah. Kata-kata yang begitu menohok hatinya. Apakah aku bisa berubah? Apakah masih ada kesempatan untukku? Pikirnya. Dadanya terasa sesak. Tetapi kali ini bukan karena ketakutan, melainkan karena perasaan bersalah. Ia menarik napas dalam, lalu mengambil tasbih yang selama ini hanya menjadi pajangan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia benar-benar mencoba untuk bersujud dengan hati yang bersih. Namun, apakah taubatnya akan diterima? Suasana di kamar hotel terasa lebih sunyi dari biasanya. Bu Marni duduk di atas sajadah. Matanya masih basah karena tangisan. Dadanya terasa lebih ringan setelah mengadu kepada Allah. Tetapi rasa gelisah masih mengendap. Ia menatap jam dinding. Waktu menunjukkan pukul 2 dini hari. Tiba-tiba, terdengar suara samar di sudut kamar. Seperti sesuatu yang bergerak, menggesek lantai. Hatinya berdebar. Ia menoleh perlahan. Dari bawah lemari, muncul seekor tikus hitam dengan mata kecil berkilat. Bu Marni tercekat. Tubuhnya membeku di tempat. Tikus itu berjalan perlahan ke arahnya, mengendus-endus udara. Kemudian, satu persatu, tikus lain mulai bermunculan. Puluhan tikus keluar dari celah-celah kamar, mengelilinginya. Tidak, ini tidak mungkin, bisiknya. Tubuhnya gemetar hebat. Lalu, suara berbisik terdengar. Suara yang membuat darahnya berdesir. Kau pikir cukup hanya menangis? Suara itu menggema di kepalanya. Suaranya familiar, seperti suara orang yang pernah ia kenal. Bu Marni menutup telinganya, berusaha mengusir suara itu. Namun, suara itu semakin jelas, semakin tajam. Dosa-dosamu tak bisa ditebus hanya dengan air mata. Ia merasakan sesuatu merayap di lengannya. Seekor tikus mencoba naik ke pundaknya. Dengan panik, ia menepisnya dan berlari menuju pintu. Bu Marni menarik gagang pintu, tapi pintu itu tidak bergerak. Ia memukul-mukulnya, berteriak meminta tolong. Namun, suara di luar kamar seolah menghilang. Dunia terasa kosong. Ia berbalik. Matanya membelalak ketakutan. Tikus-tikus itu kini bergerombol di tengah ruangan, menatapnya dengan mata merah kecil. Di antara mereka, ada satu sosok yang berdiri. Bayangan hitam tinggi, dengan tatapan kosong yang mengarah kepadanya.
Kau ingat aku? Suara itu kembali terdengar. Bayangan itu perlahan bergerak maju. Wajahnya mulai terlihat samar. Bu Marni terengah-engah. Jantungnya berdetak tak karuan. Wajah itu, wajah seseorang dari masa lalunya. Itu adalah pegawai tua yang pernah ia zalimi, yang menangis meminta gajinya. Kau tak pernah membayarku. Kau membiarkanku menderita. Aku tidak sengaja. Aku hanya ingin sukses. Suara Bu Marni bergetar. Tikus-tikus mulai mengelilinginya, seolah menunggu sesuatu. Bayangan itu semakin dekat. Wajahnya semakin jelas. Kau pikir Allah tidak melihat apa yang kau lakukan? Suaranya terdengar tajam. Bu Marni jatuh berlutut. Air matanya mengalir deras. Aku menyesal. Aku ingin berubah. Tolong, jangan lakukan ini. Seketika, lampu kamar berkelap-kelip. Suhu ruangan turun drastis. Ia menutup mata. Tubuhnya gemetar hebat. Tiba-tiba, suara azan subuh menggema dari luar jendela. Mata Bu Marni terbuka. Dan ia mendapati dirinya masih di kamar, sendirian. Tidak ada tikus, tidak ada bayangan. Hanya dirinya yang terduduk di lantai. Jantungnya masih berdebar. Napasnya memburu. Apakah semua itu nyata? Atau hanya mimpi yang terasa begitu nyata? Ia meraih mukena dengan tangan gemetar. Lalu segera berwudu. Untuk pertama kalinya, ia menunaikan salat dengan hati yang benar-benar berserah. Bu Marni berdiri di atas sajadahnya. Tubuhnya masih gemetar. Hatinya terasa berat. Tetapi ada sesuatu yang berbeda kali ini. Saat ia mengangkat tangan dan mengucapkan takbir, dadanya terasa sesak. Air mata mengalir deras, membasahi pipinya tanpa bisa ia tahan. Ia bersujud lebih lama dari biasanya, membiarkan dirinya tenggelam dalam doa. Allah, aku telah banyak berbuat salah. Aku telah menzalimi begitu banyak orang. Suaranya tercekat, tubuhnya bergetar. Setelah sholat, hatinya masih gelisah, seakan ada sesuatu yang belum selesai. Ia memutuskan pergi ke Masjid Nabawi, mencari ketenangan di sana. Setibanya di depan masjid, sinar matahari pagi terasa begitu hangat di kulitnya. Namun, langkahnya terasa berat, seolah ada sesuatu yang menahannya. Ia berjalan menuju Raudah, tempat yang diyakini sebagai taman surga. Saat ia duduk dan mulai berdoa, perasaan aneh kembali menyelimutinya. Tiba-tiba, seseorang menepuk pundaknya dengan lembut. Ia menoleh dan melihat wanita tua yang pernah ia temui sebelumnya. Wanita itu tersenyum lembut. Matanya penuh kebijaksanaan. "Nak, apakah kau sudah melepaskan bebanmu?" tanyanya perlahan. Bu Marni terdiam. Hatinya bergetar mendengar pertanyaan itu. "Aku ingin. Tapi bagaimana caranya?" Suaranya terdengar putus asa. Wanita itu menatapnya dalam-dalam, lalu berkata, "Kembalilah, perbaikilah apa yang bisa kau perbaiki." Kata-kata itu begitu sederhana, tetapi terasa begitu berat. Sepanjang perjalanan kembali ke hotel, Bu Marni merenungi kata-kata wanita itu. Ia menyadari bahwa ibadahnya tidak akan sempurna jika ia tidak menebus kesalahan di masa lalu. Ia harus meminta maaf. Ia harus memperbaiki semua yang telah ia rusak. Tapi bagaimana? Apakah orang-orang yang pernah ia zalimi masih mau memaafkannya? Hatinya berdebar, tetapi ia tahu, ia tidak bisa lagi menghindar. Ia mengambil ponselnya, membuka daftar kontaknya, dan mulai mengetik pesan. "Pak Ridwan, saya ingin bertemu dengan Anda." Setelah pulang ke Indonesia, hal pertama yang Bu Marni lakukan adalah mencari orang-orang yang pernah ia zalimi. Ia menemui Pak Ridwan, pegawai tua yang dulu ia pecat tanpa alasan. Saat bertemu, mata Pak Ridwan dipenuhi keheranan dan sedikit kebencian. "Kenapa ibu mencariku setelah sekian lama?" tanyanya dingin. Bu Marni menunduk, tangannya gemetar. Saya ingin meminta maaf. Saya telah berbuat salah." Suaranya bergetar. Air mata mulai menggenang di sudut matanya. Pak Ridwan terdiam, menatap Bu Marni dengan ekspresi sulit ditebak. "Bertahun-tahun saya menderita, Bu. Anak saya putus sekolah. Kami hampir kehilangan rumah.
Kata-katanya seperti pisau yang menusuk jantung Bu Marni. Saya tidak bisa mengembalikan waktu. Tapi saya ingin memperbaiki semuanya. Ia mengeluarkan amplop berisi uang, tetapi Pak Ridwan menolaknya. Saya tidak butuh uang Anda, Bu. Saya hanya butuh ketulusan. Bu Marni terisak. Ia jatuh berlutut, menangis dengan seluruh penyesalannya. Pak Ridwan akhirnya tersenyum tipis, lalu mengangguk. Saya memaafkan Ibu. Tapi maafkan saya jika butuh waktu untuk melupakan. Kata-kata itu terasa seperti air yang membasahi tanah kering di hati Bu Marni. Untuk pertama kalinya, ia merasa sedikit lebih ringan. Ia sadar bahwa perjalanan taubatnya masih panjang, tetapi ia telah mengambil langkah pertama. Ia berjanji, mulai hari itu, ia akan hidup dengan cara yang berbeda. Dengan hati yang lebih bersih, lebih ikhlas, lebih dekat dengan Allah. Hari-hari Bu Marni setelah kembali ke Indonesia terasa sangat berbeda. Ia mulai menyadari bahwa harta yang dulu ia banggakan tidak lagi berarti tanpa keberkahan. Ia mendatangi karyawannya satu persatu, meminta maaf atas perlakuan kasarnya. Beberapa masih ragu, beberapa menangis, dan beberapa menerima dengan lapang dada. Saya tidak bisa mengubah masa lalu, tapi saya bisa memperbaiki masa depan, ujarnya dengan tulus. Ia menaikkan gaji pegawainya, memastikan hak-hak mereka terpenuhi dengan adil. Setiap langkah yang ia ambil kini didasarkan pada nilai-nilai yang ia pelajari dari perjalanan hajinya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Bu Marni merasakan ketenangan sejati. Rumah megahnya masih berdiri, tetapi ia mulai menyederhanakan hidupnya. Perhiasan yang dulu ia kumpulkan dijual dan sebagian besar disumbangkan ke panti asuhan. Usahanya masih berjalan, tetapi kini ia menjalankannya dengan kejujuran dan kepedulian. Ia mulai rajin menghadiri kajian keagamaan, mendalami ilmu agama yang dulu ia abaikan. Tidak ada lagi keinginan untuk dipuji atau dihormati, hanya ingin mencari ridho Allah. Setiap malam, ia duduk di sajadahnya, berdoa dengan hati yang benar-benar berserah. Suatu hari, seorang wanita datang ke tokonya, membawa seorang anak kecil. Bu Marni terkejut, mengenali wanita itu sebagai istri seorang mantan pegawainya yang dulu ia pecat tanpa alasan. Suami saya telah tiada, Bu. Tapi dia selalu berharap suatu hari ibu akan berubah. Ucap wanita itu lirih. Air mata Bu Marni langsung mengalir deras. Tangannya bergetar. Saya tidak bisa meminta maaf langsung kepadanya. Tapi saya mohon, biarkan saya membantu keluarga ini. Wanita itu menatapnya lama, lalu mengangguk perlahan. Di dalam hati, Bu Marni merasa seakan beban terakhirnya telah diangkat. Bu Marni kini memahami bahwa seberapa besar pun dosa yang pernah ia lakukan, pintu taubat selalu terbuka. Ia menemukan sebuah ayat yang sangat menenangkan hatinya. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun, maha penyayang. Quran Surat Az-Zumar 53. Membaca ayat itu, Bu Marni semakin yakin bahwa Allah tidak pernah meninggalkan hambanya yang ingin kembali. Ia juga merenungi sebuah hadis yang mengingatkannya tentang bahaya kesombongan. Tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan walaupun sebesar biji sawi. Hadis riwayat Muslim. Dulu, ia merasa lebih baik dari orang lain hanya karena kekayaannya. Kini, ia sadar bahwa semua harta hanyalah titipan yang bisa diambil kapan saja. Yang tersisa hanyalah amal dan keikhlasan hati. Ia teringat akan hadis lain yang semakin menguatkan tekadnya untuk berubah. Pedagang yang jujur dan terpercaya akan bersama para nabi, orang-orang yang jujur, dan para syuhada. Hadis riwayat Tirmidzi. Kini, setiap transaksi dalam usahanya dilakukan dengan kejujuran dan keberkahan. Ia tidak lagi memanipulasi harga atau mengambil keuntungan dengan cara curang. Ia ingin menjadi pedagang yang mendapat ridho Allah, bukan sekadar kaya di dunia. Suatu hari, Bu Marni mendengar hadis dari seorang ustadz. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Hadis riwayat Bukhari A Muslim. Dulu,
Ia selalu ingin menerima lebih banyak. Kini, ia lebih bahagia saat bisa memberi. Setiap Jumat, ia rutin menyantuni anak yatim dan fakir miskin. Kebahagiaan yang ia cari selama ini ternyata bukan dalam harta, tetapi dalam berbagi. Suatu pagi, Bu Marni duduk di teras rumahnya, menikmati secangkir teh sederhana. Matahari bersinar hangat, burung-burung berkicau di kejauhan. Hatinya terasa damai, sesuatu yang tak pernah ia rasakan bahkan saat memiliki segalanya. Dulu, ia mengejar dunia tanpa henti, tetapi yang ia dapatkan hanyalah kegelisahan. Kini, ia mengejar keberkahan, dan yang ia dapatkan adalah ketenangan. Ia tersenyum, menatap langit. Terima kasih, Allah, Engkau telah memberiku kesempatan untuk kembali. Tamat.